Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Eka Sulistyorini, JKP angkat 5 dari Kota Kediri. Di sini saya akan memaparkan koneksi antar materi 2.1a.8 memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi. Sebelumnya, menurut Arthur Alderheide, semua pengetahuan terhubung ke pengetahuan lainnya. Yang menyenangkan adalah membuat koneksinya. Apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi? Lalu bagaimana penerapan pembelajaran diferensi di kelas? Menurut Tomlinson, pembelajaran berdiferensi adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar setiap murid. Pembelajaran berdiferensi adalah serangkaian keputusan masuk akal atau common sense yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Penerapan pembelajaran berdiferensiasi: yang pertama, menentukan tujuan pembelajaran. Dua, menganalisis kebutuhan belajar dengan melakukan asesmen diagnostis, kognitif, dan psikomotor berdasarkan 3 aspek: kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar murid. 3, menganalisis penerapan 3 strategi diferensiasi, yaitu konten, proses, dan produk. 4, mengimplementasikan rencana pembelajaran berdiferensiasi dalam konteks pembelajaran di kelas. 5, melakukan asesmen pembelajaran yang disesuaikan dengan tujuan pembelajaran dan kebutuhan murid. Bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal? Yaitu yang pertama, melakukan pemetaan kebutuhan murid berdasarkan 3 aspek: kesiapan belajar, minat belajar, profil belajar. Kesiapan belajar: guru perlu melihat kesiapan belajar murid untuk mengetahui kapasitas murid mempelajari materi, konsep, atau keterampilan baru. Minat belajar: guru memberikan pilihan kepada muridnya untuk belajar sesuai dengan minatnya yang dapat meningkatkan motivasi murid untuk belajar dengan baik. Profil belajar: guru memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar secara alami dan efisien tergantung dari gaya belajarnya, kecerdasan menjemputnya, pengaruh budaya, dan lingkungannya. 2, guru menerapkan 3 strategi diferensiasi dengan tepat, yaitu yang pertama, konten, proses, dan produk. Guru perlu menyesuaikan materi atau konten pembelajaran dengan kebutuhan belajar murid yang beragam, mempertimbangkan dari pemetaan kebutuhan, kesiapan, minat, dan profil belajar murid. Bagaimana koneksi antar materi pembelajaran berdiferensiasi dengan modul lain di pendidikan guru penggerak yang pernah dipelajari? Berikut saya tampilkan koneksi antar materi berupa peta konsep atau mind mapping yang saya rangkum dalam sebuah gambar berikut ini. Koneksi antar materi 1.1 filosofi Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka sebagai manusia maupun anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Tugas kita sebagai guru menyediakan lingkungan belajar yang memungkinkan setiap anak untuk dapat tumbuh dan berkembang secara maksimal sesuai dengan kodratnya masing-masing dan memastikan selama prosesnya anak-anak merasa selamat dan bahagia. 2.1 Pembelajaran berdiferensiasi. Sebagai seorang pendidik, guru dapat memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi yang dapat mengakomodir keberagaman siswa melalui pemetaan kesiapan, minat, dan profil belajar sehingga dapat mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. 1.3 Visi guru penggerak. Guru dapat menggunakan pendekatan IA melalui tahapan bakja, yaitu buat pertanyaan terkait pemetaan kebutuhan belajar. 2. Ambil pelajaran apa yang sudah pernah dilakukan. 3. Gali mimpi tentang kondisi ideal yang akan terjadi dalam proses pembelajaran. 4. Jabarkan 3 strategi diferensiasi. Yang terakhir adalah atur eksekusi dengan melakukan penilaian yang sesuai dengan kebutuhan belajar siswa. 1.4 Budaya positif. Penerapan pembelajaran berdiferensiasi di sekolah akan membentuk budaya positif dengan positif kontrol guru sebagai manajer.
Guru membantu membuat siswa merasa dihargai dan memiliki keterkaitan antara dirinya dengan guru dan teman di kelasnya, sehingga siswa merasa dirinya menjadi bagian dari kelas. Nah, kesimpulan koneksi antar materi 2.1a.8 adalah pembelajaran berdiferensiasi sangat erat kaitannya dengan proses pembelajaran yang berpihak pada murid sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. 2. Nilai-nilai yang melekat pada guru yaitu mandiri, reflektif, inovatif, kolaboratif, dan berpihak pada murid merupakan komponen-komponen utama dalam mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi. 3. Murid sebagai subjek pembelajaran yang beragam harus terlayani dengan baik melalui visi misi yang baik pula. Yang terakhir adalah pembelajaran berdiferensiasi merupakan bagian dari budaya positif. Demikian yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.